You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bagaimana kabarnya kawan-kawan sekalian? Udah nonton konten-konten saya semuanya. Terima kasih ya yang udah komen-komen yang membangun, mendukung, mensupport untuk saya lebih semangat lagi membuat kontennya. Nah, ini untuk menjawab atau membantu salah satu subscriber saya ya, namanya Bang Deddy Busit, akun channel YouTube-nya Bang Deddy Busit, meminta saya untuk buat perang mengenai dominasi. Sebenarnya perang dominasi ini saya paling nggak suka kalau perang dominasi ini. Kenapa? Terlalu cepat, nggak ada seninya, hanya rebut-rebutan bendera gini terus menang gitu. Nah, jadi untuk menjawab permintaannya Bang Deddy Busit, saya akan mencoba ya, insya Allah bisa bermanfaat buat Bang Deddy ya. Oke, buat teman-teman, silakan di like, subscribe, di komen dan di share ya. Yang suka silakan berkomen. Kalau nggak suka silakan kenapa nggak suka, biar saya lebih baik lagi ke depannya. Oke, biar nggak lama-lama kita langsung aja ke dalam gamenya ya. Nah, ini kan perangnya dominasi atau rebutan bendera. Nah, seperti biasa kita bangun dulu barak. Setelah konstruksi jadi, kita bangun barak, produksi barak atau bangun barak, terus bangun pabrik listrik, sumber daya, terus barak lagi. Kenapa kita harus bangun barak lagi? Supaya produksi infanteri kita atau pelatihan infanteri kita lebih cepat. Jadi gitu. Jadi setelah infanterinya ada, kita langsung bagi ke pojok-pojok seperti biasa ya, ke pojok-pojok dari map. Kalau ini kan sebelah atas, sebelah kiri atas, berarti kita harus bagi pasukannya ke pojok kanan atas, pojok kiri bawah, sama ke pojok kanan bawah. Pojok kanan bawah atau jalur tengah. Jadi secepat mungkin lah, harus secepat mungkin. Kalau kita terlambat, seperti biasalah, terlambat kumpulin kontainer daya, pasti kita kalah, otomatis kita kalah. Kecuali kalau kita pakai pemacu sumber daya, ya masih imbang-imbang lah. Ini saya dapat, ini saya juga dapat. Jadi kuasai dulu medan ya. Saya kuasai dulu lapangan, bentuk lapangannya seperti apa, medan perangnya seperti apa. Nah, terus kita bagikan posisi pasukan kita seperti apa juga. Jadi setelah kita kumpulin kontainer, sumber daya kita udah mampu, kita langsung upgrade markas komando kita ke level 2. Terus upgrade juga pabrik tank kita ke level 2. Kenapa harus di-upgrade? Karena untuk antisipasi serangan dari musuh. Kalau kita pabrik komandonya pabrik tanknya baru level 1, otomatis kan kita cuma hanya punya Coyote. Nah, Coyote itu dia nggak bakalan mampu kalau lawan tanknya musuh. Sedangkan tanknya musuh atau Fortress di level 1 aja udah kuat. Dia tahan terhadap tembakan. Jadi kita harus bangun pabrik tank ke level 2 atau upgrade ke level 2 supaya dapat armadillo. Nah, seperti biasa seperti kalau permainan lain kan kita nggak rebut-rebutan bendera. Nah, ini pertama-tama kita harus rebut dulu bendera. Nah, kita rebut dulu bendera. Kalau bendera udah kuasai, otomatis persentase kita jalan. Nah, kita harus rebut bendera. Setelah dapat kontainer semuanya, terus kita udah bangun, kita upgrade markas komando kita ke level 2, terus upgrade pabrik tank kita ke level 2. Kita rebut bendera, tapi jangan fokusnya di bendera. Setelah kita rebut, balik. Atau kita pasang pertahanan. Kita pasang pertahanan. Minimal menara sniper lah gitu.
Jadi kalau buat Bang Deddy ya, yang kemarin di komennya kalau kalah di dominasi ini, karena di dominasi ini ada dua jenis musuh Bang, dua jenis musuh. Tipe permainan musuh ada dua jenis. Yang pertama satu, dia fokus untuk pertahanan bendera. Dalam arti setelah dia dapat bendera dia pertahankan terus, nggak boleh kita rebut. Itu salah satu tipe atau karakter dari pemain lawan ya. Tapi ada karakter lawan setelah dia rebut 1, 2, ini kan ada 4 bendera nih. Dia rebut 1, 2 atau 3 bendera, dia minimal lah dia rebut 3 bendera. Itu dia fokusnya buat pasukan, buat nyerang kita, karena dia berpikir setelah bendera direbut, otomatis kita akan fokus untuk rebut bendera lagi. Jadi pertahanan kita lemah. Nah, gitu. Nah, lihat. Contoh kayak gini. Dia maju dengan pasukan besar, pakai tank. Nah, dia pakai infanteri untuk membunuh tank kita, membunuh infanteri kita sama fortesnya atau tank level 1-nya. Tank level 1 kalau lawan infanteri kita nggak ada apa-apanya. Karena dua senjatanya, satu senjata ringan, satu dia fire atau penembak pemicu api gitu. Pakai semburan api. Nah, gitu. Jadi kita harus bangun armadillo. Karena keunggulannya banyak. Armadillo dia tahan terhadap tembakan. Terus armadillo damage atau tembakannya juga kena musuh, efeknya berpengaruh. Nah, gitu. Jadi kita pakai infanteri aja, nggak usah banyak-banyak. Infanteri 2 atau 3 untuk pertahankan bendera atau rebut bendera. Nah, jadi setelah kita merasa bahwa pasukan kita udah bagus, tapi jangan lupa kita bangun pertahanan. Jadi ini baru satu, menara snipernya baru satu. Jadi saya akan tambah lagi. Nah, lihat. Ini dia tipe musuh yang tipe nomor 2 atau karakternya yang kedua, yaitu dia rebut bendera. Setelah rebut, dia kumpulin kekuatan, dia serang markas kita karena dia berpikir kita pasti akan fokus untuk rebut bendera kembali gitu. Jadi ini pemain lawan ini saya udah lihat dari awal tadi waktu saya perang sama dia, saya udah lihat gaya karakternya. Dia cuman hanya satu sebagai perebut bendera, terus yang lainnya siap untuk menyerang. Nah, jadi saya udah bangun pertahanan. Nah, ini saya udah bangun lagi pertahanan. Nah, kan lihat. Kalau fortress lawan infanteri kita nggak ada apa-apanya. Mubazir kita kalau pakai infanteri lawan fortress. Jadi nggak bisa. Jadi kenapa saya selalu pakai armadillo? Karena armadillo kekuatannya besar, damage atau tembakannya besar untuk hancurin tank. Terus dia juga lapisan baja untuk bodinya, untuk bodi kendaraannya, untuk tahan tembakan bagus gitu. Terus gerakannya juga lincah. Nah, nih saya rebut lagi bendera. Nah, ini lihat pasukannya. Kalau dia udah kumpul pasukan besar begini, nah kan cuma satu yang dia pakai untuk rebut bendera. Sisanya dia akan menyerang markas saya karena dia berpikir saya udah maju untuk serang. Dia nggak tahu kalau kekuatan saya udah ada di sini bertahan. Nah, lihat. Jadi ini karakter lawan yang kedua. Setelah dia rebut bendera, 2 atau 3 bendera, dia akan secepat mungkin serang markas kita karena dia berpikir kita akan rebut bendera dan pertahanan kita pasti akan lemah. Tapi enggak, saya udah banyak kali yang saya war seperti begini atau perang seperti begini, dominasi begini. Saya asik-asik rebut bendera, fokus di bendera, tahu-taunya dia nyerang. Nah, makanya supaya nggak kecolongan gitu, kita bangun pertahanan, kita rebut lagi, kita setelah rebut bendera, kita bangun pertahanan, kita buat pasukan yang kuat. Nah, bertahan dulu, setelah bertahan baru kita nyerang. Nah, jadi
ini saya pakai. Infanteri saya cuma pakai untuk rebut bendera. Karena apa? Satu, infanteri harganya murah. Kedua, gerakannya lincah. Nah, dan juga seperti biasa, infanteri saya pakai untuk menyusup biar tahu pasukan apa yang digunakan oleh lawan. Nah, ini kan dia kan kewalahan karena tadi sekali serang habis pasukannya. Nah, cuman infanteri heavy assault, terus fortress sama hammer. Jadi kekuatannya nggak kuat. Sedangkan armadillo saya, walaupun cuma hanya 6, nanti lihat kuat dia. Nah, kemudian setelah kita diserang tadi, setelah bertahan, otomatis kan pasukannya habis. Nah, kesempatan kita untuk rebut bendera lagi. Nah, lihat. Nah, ini armadillo saya. Ini sebenarnya cuma hanya sebagai pengalih perhatian. Karena posisinya saya udah kuasai bendera, udah 3 bendera yang saya kuasai. 1, 2, 3 bendera yang saya kuasai. Nah, ini bendera keempat. Otomatis persentase saya cepat. Nah, lihat warna merah sama biru yang di atas. Saya 3, dia 0. Nah, kecepatan untuk persentasenya saya menang. Itulah keunggulan buat saya. Makanya saya menang. Jadi buat Bang Dedi ya Bang, pertama seperti awal kita bangun pabrik barak, terus kita setelah itu kita latih infanteri, kita bagikan ke pojok-pojok, terus kemudian kita rebut bendera. Setelah rebut bendera, kalau ada 4 kita rebut 4-4-nya, terus kemudian setelah kita rebut kita bangun pertahanan. Atau kita bangun pasukan yang kuat biar untuk bertahan. Karena ada tipe-tipe jenis musuh, ada 2 karakternya. Buat belum jelas buat Bang Dedi, mungkin buat teman-teman yang belum jelas mengenai video saya yang tadi, mungkin kita bisa disaling berbagi di komentar ya. Oke dulu ya buat teman-teman. Mungkin insya Allah ada permintaan buat teman-teman yang lain. Iya, ada hutang saya 1. Nantilah saya buat kontennya. Ya buat teman-teman ya, jangan lupa di like, di subscribe, terus kemudian di share. Bagi yang suka silakan di like, bagi yang nggak suka silakan di komen ya, kenapa nggak suka. Oke buat teman-teman ya, buat saudara-saudara saya sekalian, semoga keselamatan atau kesehatan diberikan kepada kita semua. Sekian dulu ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.